Halo, Shalom Moms di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi di Mom Study Group Podcast dengan saya, Tirza Wijonarko dari Head Office Sekolah Dian Harapan dan Lentera Harapan. Senang sekali sudah 3 podcast kami terbitkan untuk kita belajar bersama ya, Moms. Minggu lalu kita sudah berbincang tentang identitas sebagai orang tua. Dan minggu sebelumnya lagi tentang panggilan menjadi orang tua. Nah, minggu ini kita akan membahas topik yang ketiga tentang otoritas. Seperti biasa, saya tidak sendiri membahas topik ini. Di sini saya ditemani dengan seorang ibu dan juga seorang learning support yang melayani di salah satu sekolah Dian Harapan. Nah, bersyukur ibu-ibu sekalian, jika hari ini beliau bisa hadir di sini, semuanya saya boleh katakan hanya Tuhan saja. Tidak ada kehebatan kami, ataupun siapapun, di sini semuanya hanya campur tangan Tuhan saja. Kenapa? Mari kita sambut sama-sama Ibu Esti dari SDH Kupang. Halo Ibu Esti. Halo Ibu Tirsa, senang sekali saya bisa bergabung bersama-sama dengan tim pada hari ini. Benar Bu. Saya juga senang bisa melihat Ibu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun Bu. Ibu apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Iya. Boleh ceritakan sedikit mungkin Bu, pengalaman Ibu minggu lalu menghadapi siklon Seroja ya? Iya. Boleh ceritakan sedikit Bu kesaksian Ibu? Wah, jadi buat para orang tua, para momsnya yang hari ini sedang menyaksikan podcast tentang MSG 3 ini merupakan suatu anugerah ya, saya bisa berbincang-bincang dan bisa sharing tentang tentang topik kali ini ya. Terlebih lagi di saat kita akan melakukan rekaman, itu kondisi di Kupang sedang menghadapi siklon badai tropis ya, badai Seroja yang berhari-hari kita alami. Dari hari Kamis itu sudah mulai hujan deras turun tanpa henti. Kemudian hari Minggu malam ya, sampai dari Minggu malam, kemudian Senin subuh sekitar jam 1 dini hari sampai jam 5:30 pagi itu adalah jam puncaknya siklon itu betul-betul meluluh lantahkan kota Kupang khususnya, dan waktu itu kita betul-betul tidak tidur, kita hanya terus terjaga dan berlutut berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dan ini merupakan pengalaman pertama kali terjadi di kota Kupang khususnya ya, di NTT, dan di situ saya kembali tersadar betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan, betapa kita itu apapun yang kita miliki, kekuatan, kehebatan, uang yang banyak, apapun itu, tempat tinggal yang nyaman, semua itu bisa dalam sekejap Tuhan ambil kalau memang Tuhan berkenan. Iya. Bahkan Ibu Tirsa, ada salah satu pernyataan dari teman saya, dia di BMKG, dia itu menyatakan kayak gini, padahal dia non-Kristen ya, dia bilang seperti ini di grup kami. Dia bilang aturannya ya, siklon tropis ini tidak pernah masuk dalam daratan. Jadi dia selalu ada di wilayah perairan ya, di samudra. Tapi sekali lagi ketika siklon tropis yang kita alami kemarin itu menuju daratan, itu betul-betul sekali lagi itu di luar ilmu pengetahuan manusia. Itu hanya ilmu semesta, ilmu ilahi. Dan wow, saya ketika mendengar hal ini, betul-betul ya, kejadian kemarin itu terjadi hanya karena kedaulatan Tuhan saja, dan Tuhan izinkan, dan saya bisa sampai hari ini sehat, selamat, walaupun listrik belum nyala, sudah 1 minggu, air tidak jalan, tapi puji Tuhan bisa membawa kesaksian buat semua yang hadir pada saat ini dan menyaksikannya. Ya, begitu Ibu Tisa. Iya, saya jujur aja merinding. Ini kali kedua ya, Mam, saya mendengarkan cerita Bu Esti. Karena sebelumnya Bu Esti juga sempat cerita gitu tentang bagaimana kesaksian teman-temannya gitu, menyaksikan bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang wajar secara ilmiah, tapi sesuatu yang memang hanya ada dalam kuasa ilahi, ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan secara ilmiah ya, Bu. Iya, saya jujur aja merinding. Ini kedua kali saya mendengar dan 2 kali saya merinding. Saya nggak bohong, Bu Ibu ya. Nah, ya seperti yang Bu Esti bilang ya, bahwa apapun yang terjadi dalam kita itu hanya ada dalam kedaulatan Tuhan dan dalam otoritas Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita mau sediakan untuk kita mempersiapkan diri, ya kalau kejadian seperti kemarin ya,
kita juga sudah tidak bisa bilang apa-apa lagi ya Bu Esti. Betul. Segala rencana rekaman, segala rencana untuk publish podcast MSG gitu ya, kita batalkan karena memang ya sudah apalagi yang bisa kita lakukan saat ini. Begitu ya Bu? Kita undur sampai timing yang tepat untuk menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja ya lewat semua ini. Betul. Iya, Mams. Tepat sekali dengan sesi hari ini kita juga membahas tentang otoritas orang tua. Tapi memang seperti yang sudah kita bilang, otoritas orang tua tidak bisa lepas daripada otoritas Tuhan ya saat ini. Nah, mungkin Bu Esti gitu ya, kita akan mulai sesi saat ini, kita tidak akan berlama-lama lagi. Mari kita akan sama-sama membahas topik otoritas. Ya, untuk mulai sesi kita minggu ini ya Bu, saya ingin tahu nih, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ibu. Apakah ada hubungannya otoritas dan hati manusia dan kehendak hati manusia? Wah, ini pertanyaan yang sangat baik dan sangat fundamental ya para mams sekalian. Jadi sangat erat kaitannya ya hubungan antara otoritas dan hati kehendak manusia. Kenapa bisa begitu? Nah, semua itu ada dalam firman Tuhan, ya. Di dalam bisa kita lihat ya di slide yang berikutnya di dalam Amsal tertulis sendiri ya Amsal pasal 4 ayat 23. Di situ firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ini ayat yang sering sekali kita lihat, kita baca, kita dengar ya, tapi di sini ternyata mengandung makna yang sangat dalam ya. Waktu saya membaca dari buku Paul David Tripp tentang bijak menjadi orang tua, jadi di podcast kita kali ini membahas dari buku itu, di situ saya langsung, wow, ternyata segala sesuatu yang memancarkan kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, setiap keputusan yang mereka ambil, semua itu terpancar dari hati. Makanya dalam kitab Amsal sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa harus dijaga hati kita, harus berwaspada karena dari hati itulah terpancar kehidupan kita. Ya, bahkan dalam buku yang saya baca ya, nanti Bapak Ibu akan bisa memahami lebih lanjut ketika membaca sendiri. Di situ Paul David Tripp dia juga menyatakan ada satu kutipannya yang saya rasa sangat baik sekali untuk para moms ketahui. Dalam slide selanjutnya, di situ dikatakan bahwa hidup anak-anak dikendalikan oleh hati mereka. Wow, hidup anak-anak dikendalikan oleh hati mereka. Hati adalah penyebab pokok dari kepribadian anak Anda. Ya, jadi bukan dari sesuatu yang dari luar. Ya, bukan sesuatu yang terjadi dari luar, dari pergaulan, dari yang ditonton, itu semua mempengaruhi, tapi yang paling mendasar itu ada di dalam hati mereka. Nah, saya ada mau kupas 3 hal lagi nih Bu Trisa, kenapa hati itu sangat berkaitan dengan bagaimana anak-anak melawan otoritas orang tua. Kok bisa ya ketika anak-anak itu ketika orang tua bilang, hai sekarang waktunya jam tidur malam, kenapa kalian belum tidur? Anaknya tidak taat. Hei, contoh siapa ya, saya misalnya bilang, hey Joni, ini saatnya kamu kerjakan PR, kenapa kamu masih sibuk main games? Nah, banyak anak yang saya tangani itu sering sekali mereka tidak taat pada otoritas orang tua. Dan di situ saya baru menyadari bahwa ternyata masalah dasar dari ketidaktaatan anak pada aturan atau perintah atau apapun yang orang tua sampaikan itu bersumber dari hati mereka. Nah, kenapa itu? Nah, ada 3 hal ya para moms dimanapun yang berada yang sedang menyaksikan hal ini. Yang pertama, seperti yang ayat yang baru saya sharingkan tadi, kenapa? Karena hati adalah masalah utama yang pada akhirnya menyatakan dalam tingkah dan kata anak. 3 hal ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, anak-anak itu dibentuk oleh apa yang ada di dalam diri mereka. Apa yang ada dalam diri mereka daripada apa yang berasal dari luar diri mereka. Contohnya seperti ini ya. Pada zaman pertengahan,
itu terkenal namanya pola pengasuhan monastik. Jadi pada masa pertengahan itu para pembangunan biara, jadi biara itu dibangun, mereka tuh menggunakan prinsip monastik. Jadi mereka akan membangun tembok yang sangat besar untuk memagari mereka dari kejahatan yang terjadi di luar dari tembok itu. Nah, dulu pembangunan biara seperti itu. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kejahatan itu datangnya dari luar. Jadi kita harus membangun benteng yang sangat tebal dan tinggi. Nah, tanpa disadari, kok tetap ada kejahatan yang muncul dari dalam? Ya, kenapa? Karena anak-anak itu dibentuk bukan dari apa yang di luar mereka, tapi dari apa yang di dalam. Karena kita semua itu manusia yang berdosa. Kita mau dipagari apapun, hati kita sudah berdosa. Hati kita tuh sudah dari kecil, bahkan di poin nomor 2 ya, hal yang alamiah ya bagi anak-anak, bahkan anak bayi untuk menolak otoritas orang lain. Karena hati sudah dirusak oleh dosa. Ya, nah para moms ingat tidak, tanpa kita sadari ya, kalau yang punya bayi ya, yang punya anak kecil, kalau misalnya mamanya lagi gendong, kemudian taruh di tempat tidur, terus anaknya nangis, gitu, dia tidak mau, dia maunya digendong terus. Nah, bahkan masih bayi pun mereka sudah mulai, hati mereka terbentuk untuk menolak otoritas yang ada. Jadi bukan ketika anak sudah SD, SMP baru, anak ini tidak mau taat lagi ya. Dari bayi ya, bahkan dari bayi pun ketika mereka lagi baru belajar makan, belajar jalan, kita tidurin mereka, kita menyusui mereka, mereka mulai menangis, tidak suka kalau kita buat ini itu suatu hal bentuk dari hati mereka yang dari kecil lahir menolak otoritas. Nah, itu karena hati kita sudah dirusak oleh dosa. Jadi betul-betul Bu Tirsa sangat berkait sekali hubungan ya antara penolakan terhadap otoritas dengan sumbernya itu yaitu hati. Ya, bahkan yang terakhir ya para moms dimanapun ya, tidakkah pernahkah para moms berpikir ya, kadang kalau kita menangani anak-anak seperti itu, kita pun mulai bereaksi yang seperti marah, kemudian tidak sabar, kok ini anak udah dibilangin, ulang-ulang kok tidak mau dengar gitu. Aduh, saya rasanya capek sekali punya anak seperti ini. Kalau dia tidak ada di rumah, kayaknya lebih adem rumahnya. Kita sebagai orang tua pun kadang kita merasakan ketidaksabaran, kemarahan, menangani anak yang tidak pernah mau taat. Nah, ternyata para moms, ketidaksabaran dan kemarahan kita pun sebenarnya mengungkapkan kondisi sebenarnya dari hati kita. Seperti itu, bahwa hati kita pun sebenarnya sudah menolak otoritas, tidak suka diatur. Iya, jadi betul-betul ada hubungan yang sangat erat ya Tirsa, seperti itu. Betul, Bu. Iya, dulu waktu saya kuliah gitu ya, saya sempat ada satu teori yang mengatakan bahwa anak-anak kecil itu ketika lahir di dunia ini ya, itu seperti lembaran kertas putih ya, itu ada teori yang mengatakan seperti itu. Tapi kenyataannya, ya. Iya, kenapa Bu? Tabula rasa teorinya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya Bu. Ya. Kenyataannya bahwa setiap dari kita lahir di dunia ini membawa natur dosa yang memang sudah ada gitu ya Bu. Sejak zaman manusia jatuh ke dalam dosa di kejadian ya Bu. Nah, lebih jauh nih Bu. Kalau misalnya ya Bu, memang otoritas kita itu ditentukan dari bagaimana kehendak hati kita sebagai manusia berdosa Bu. Lalu apakah cara saya belum punya anak, tapi jika saya punya anak, apakah cara saya menggunakan otoritas saya sebagai orang tua yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup kita kepada anak-anak kita akan mempengaruhi pengenalan anak-anak kita terhadap otoritas Tuhan dalam hidup mereka. Seperti apa yang Bu Esti alami gitu ya di Kupang saat ini, apakah itu akan mempengaruhi cara didik kita, bagaimana anak-anak kita melihat kenapa ya harus ada kenapa ya Tuhan kan ada badai gitu ya di Kupang gitu. Apakah itu akan mempengaruhi Bu Esti? Iya. Oke, terima kasih Bu Tirsa. Ini pertanyaan sangat penting ya untuk para moms juga bisa mengetahui bahwa sebenarnya cara
orang tua, cara moms menggunakan otoritas kepada anak-anak itu akan mempengaruhi pengenalan mereka terhadap otoritas Tuhan dalam hidup mereka. Kok bisa ya? Kan orang tua yang berotoritas. Kenapa pada akhirnya anak-anak melihat hubungan itu ya? Nah, jawaban ini sebenarnya sangat berkaitan dengan sesi kita minggu lalu ya, tentang identitas ya. Jadi bisa kita lihat dalam slide yang sudah saya persiapkan ya, slide selanjutnya. Nah, di situ kalau diingat-ingat kembali ya pada materi tentang identitas yang podcast sebelumnya, sebenarnya identitas orang tua itu apa sih? Ya, moms yang mengikuti sesi minggu lalu pasti tahu ya. Jadi identitas kita sebagai orang tua itu adalah sebagai wakil Allah di dunia. Wow. Bukan cuma sekedar kata wakil ya, tapi wakil Allah. Namanya juga kalau kita tahu ya, wakil kepala sekolah, wakil gubernur, ya wakil apapun ya, itu kan dia betul-betul merepresentasikan siapa yang mengutus dia. Ya, jadi sebenarnya itu dari kata statement identitas saja itu kita sudah betul-betul mempengaruhi apa yang Tuhan inginkan. Nah, di sini ada hal yang sangat penting yang mau saya sampaikan kepada para moms ya, khususnya bahwa ingat ya, walaupun kita sebagai wakil Allah, tapi otoritas orang tua itu bukan otonom. Ya, bukan independen. Artinya, jangan pernah sekali-kali menggunakan otoritas dalam kehidupan anak-anak sesuai dengan keinginan sendiri. Ya kan, Bapak Mama wakil ya. Berarti bukan keinginan sendiri dong, tapi keinginan siapa yang mengutus, siapa yang menitipkan anak itu. Jadi otoritas yang kita miliki adalah otoritas sebagai wakil Allah yang bukan otonom. Maksudnya apa bukan otonom? Maksudnya adalah sebagai wakil Allah, otoritas yang kita miliki itu tidak merepresentasikan minat kita, perspektif kita, kemampuan kita, keinginan kita, melainkan melakukan kehendak Allah. Jadi kalau ada orang tua yang memaksakan anaknya harus ini harus dapat nilai segini, harus dapat harus masuk sekolah ini, harus dapat harus kuliah di sini, harus bekerja ini itu. Apakah itu merepresentasikan keinginan Tuhan atau cuma keinginan kita? Nah, di situ perlu kita lihat, itu hal yang baik, tapi apakah itu merepresentasikan keinginan orang tua atau keinginan Tuhan? Nah, jadi harus diingat ya, otoritas bukan otoriter. Ya, kadang-kadang kita salah menggabungkan arti dua hal ini ya. Kadang saya berotoritas terhadap anak saya. Tapi hati-hati ya, otoritasnya bukan otonom. Nanti malah jadi otoriter lagi ya. Dan yang kedua, para moms harus ingat ya, wakil Allah itu tidak main-main loh. Wakil Allah itu tidak menuntut anak menjadi sesuatu, melainkan menyadari keberadaan anak, bahwa anak-anak ini bukan makhluk yang sempurna ya, punya banyak kekurangan, punya banyak hal keunikan ya, dan kita tidak sanggup mengubah anak ini. Karena kita pun juga tidak sempurna, hati kita pun juga berdosa ya. Orang berdosa membentuk orang berdosa ya, tetap jadi berdosa sama-sama. Makanya kita butuh anugerah Tuhan. Hanya anugerah Tuhan yang bisa memampukan kita menjalankan tugas kita sebagai wakil Allah yang tidak otoriter. Seperti itu Ibu Tirsa. Aduh, semoga para moms ini ya semakin memahami betul-betul identitas mereka. Ini bukan hal yang main-main ya, sebagai wakil Allah loh di dunia. Begitu. Betul, Bu. Identitas kita sebagai orang tua erat sekali kaitannya dengan bagaimana kita menerapkan otoritas Tuhan dalam hidup anak-anak kita ya, Bu, kalau bisa saya simpulkan dari pertanyaan saya sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya tadi Ibu sudah menyinggung sedikit gitu ya, bagaimana kita gitu ya, untuk menggunakan otoritas yang Tuhan percayakan dengan benar, mungkin mengkalibrasi gitu ya, mengkalibrasi mengkalibrasi apa yang sebenarnya kita inginkan dan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk anak-anak kita. Nah, bisa Ibu ceritakan lebih spesifik lagi nih Bu, bagaimana menggunakan otoritas yang telah Tuhan percayakan ini dengan benar.
di dalam hidup Iya. anak-anak kita. Mungkin lebih dijelaskan gitu, Bu. Iya. Wah, ini pertanyaan sangat aplikatif ya. Pasti semua orang tua ini bertanya-tanya, kenapa ya, bagaimana ya? Saya sudah puluhan tahun jadi orang tua Betul. kok, tapi kok susah sekali ya menggunakan otoritas dengan benar gitu ya. Nah, saya mau sharingkan ada sedikit kutipan ya dari bukunya Paul David Tripp. Dia bilang seperti ini. Oke, saya akan membacakannya buat para moms ya. Nah, dalam hidup anak-anak, Anda adalah penampakan wajah Allah. Anda adalah sentuhan tangannya, wow ya, dan Anda adalah nada suaranya. Jadi Anda tidak boleh menggunakan otoritas dengan cara yang marah dan tidak sabar. Anda tidak boleh menggunakan otoritas dalam cara yang melecehkan. Anda tidak boleh menggunakan otoritas dalam cara yang mementingkan diri sendiri. Mengapa? Karena Anda telah ditaruh dalam posisi sebagai orang tua untuk menunjukkan di hadapan anak-anak bahwa betapa indah, bijaksana, sabar, sikap membimbing, melindungi, menyelamatkan, dan mengampuninya otoritas Allah. Wow, jadi hati-hatilah kita ya dalam menggunakan otoritas. Contoh kasus ya, jangan kita lebih cepat ya, ringan tangan, mencubit, menampar, mendorong, mencaci, bahkan tidak segan-segan kita bilang, kamu tuh bodoh ya, menyesal mama melahirkan kamu kalau seperti ini, kamu tuh bukan anakku kalau begitu. Nah, hati-hati, karena Tuhan tidak mau kita menggunakan otoritas dalam cara seolah-olah kita malah menghancurkan relasi dengan anak. Ya, karena itu tidak menunjukkan wakil Allah. Wakil Allah yang mengampuni, ya seperti Tuhan yang mengampuni dan penuh dengan anugerah. Kita juga tidak boleh menggunakan otoritas dengan cara yang diatur oleh suasana hati. Oke, hari ini papa mama lagi happy, jadi udahlah kalian mau main game sampai berjam-jam, terserah. Gitu. Lagi happy, misalnya lagi dapat bonus di kantor ya, lagi dapat apa lagi ya, lagi dapat cutinya. Terus besok-besok tiba-tiba lagi ada ditegur sama pimpinan di kantor, anak bikin salah dikit langsung dihajar. Ya. Nah, ini nih hal yang sangat baik lagi yang saya tuliskan di sini. Saya bacakan ya. Ketika orang tua menggunakan otoritas dengan cara yang kejam, marah-marah, tidak sabar, mengutuk, melecehkan, ingat ya bahwa sebenarnya bapak mama, orang tua pun saat itu sedang memberontak dan melawan otoritas Tuhan yang olehnya telah memanggil bapak ibu sekalian menjadi representasinya. Iya dong, ketika para moms misalnya melakukan otoritas dengan cara yang tidak tepat, dengan marah-marah, berarti sudah lawan otoritas Tuhan dong. Tuhan kan perintahkan, sebagai wakil Allah harus penuh kasih, penuh anugerah, harus merepresentasikan saya. Tuhan tuh bagaimana, orang tua di dunia itu bagaimana. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian tidak sabar, mulai melakukan dengan kata-kata yang tidak pantas, Papa Mama orang tua sendiri sebenarnya sedang melawan otoritas Tuhan. Jadi sama aja, orang tua dan anak juga sama-sama melawan otoritas. Ya, jadi ini hal yang sangat pelik sekali ya. Semua itu kenapa ya? Karena hati kita duluan yang perlu dibereskan, Ibu Tirsa ya. Jadi saya mau cerita lagi satu contoh kasus ya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau contohnya ada papa mama udah bilang gini, misalnya moms ya udah bilang, pokoknya jam 9 malam tidur ya. Pokoknya mau tidak mau aturan rumah jam 9 malam tidur. Tiba-tiba waktu dia turun ke bawah, anak-anaknya lagi main, belum tidur. Nah, sekarang apa yang mau dilakukan? Marah-marah karena sudah mengganggu waktu istirahat? Atau malah gunakan waktu itu untuk menunjukkan bahwa siapa Tuhan? Menunjukkan representasi Tuhan yang mau menegur dengan kasih. Gunakan waktu itu untuk menginjili anak-anak. Kenapa belum tidur? Kalian tahu tidak apa yang terjadi dan sebagainya. Dibandingkan dengan marah-marah, itu tidak merepresentasikan identitas para moms ya sebagai wakil Allah.
Ya, seperti itu Ibu Tirsa. Iya, terima kasih Bu Esti. Nah, Mams gitu ya, kalau misalnya seperti apa yang Bu Esti ceritakan hari ini gitu ya, sharingkan hari ini, em, saya bisa sedikit menyimpulkan, tapi mungkin nanti Bu Esti akan menyimpulkan lebih general ya, tapi saya sedikit menyimpulkan otoritas, bagaimana kita mengaplikasikan otoritas kita terhadap anak-anak kita itu sangat erat kaitannya bagaimana kita menyadari panggilan kita sebagai orang tua itu merupakan wakil Allah gitu ya. Anak-anak kita bukan anak-anak kita. Itu merupakan anak-anak yang memang Tuhan titipkan, dipercayakan kepada kita untuk dididik supaya menjadi serupa dengan Dia. Dan erat kaitannya juga dengan identitas kita, siapa kita di dalam keselamatannya gitu ya, di dalam anugerah keselamatannya, siapa kita gitu ya. Nah, Bu Esti gitu ya, bolehkah menjelaskan, mungkin menyimpulkan lebih lebih menyeluruh gitu ya, sebagai orang tua yang dipercayakan oleh Tuhan gitu ya untuk mendidik anak-anak kita gitu ya, bagaimana kita harus menerapkan otoritas ini gitu ya, harus menggunakan otoritas ini dengan bijaksana. Oke, ya baik. Terima kasih ya Bu Tirsa ya. Jadi sebenarnya dari tadi kok anaknya hatinya bermasalah, orang tua juga. Ketika anak-anak tidak menaati otoritas, orang tua juga kadang seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kuncinya cuma satu ya, para moms ya yang sedang menyaksikan saat ini. Kalian, kita semua akuilah siapa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk menjalankan otoritas dengan konsisten dan cara yang benar. Karena kalau mengandalkan diri kita sendiri, kita juga sama dengan anak-anak, kita berdosa, kita juga tidak mampu. Tapi para moms dimanapun berada, merupakan suatu anugerah ketika Tuhan menitipkan kita yang orang berdosa, suatu karyanya, yaitu anaknya. Anak-anak yang Tuhan titipkan ya. Jadi ketika Tuhan beranugerah untuk kita, mari kita juga akui bahwa kita membutuhkan anugerah itu. Ya, dan berusahalah untuk menjadi sebuah alat dari tangannya yang berkuasa. Sebagai wakil Allah, sebagai orang tua yang memiliki tugas pengasuhan, mari kita menjadi alat untuk melembutkan hati anak-anak, menjadi alat untuk membuat anak-anak memahami bagaimana keadaan hatinya yang membutuhkan juru selamat, sebagai alat untuk menyatakan kebutuhan anak akan anugerah sang juru selamat. Ya, itu sekian dari saya, Ibu Tirsa, dan juga buat para moms yang sedang menyaksikan, kita semua membutuhkan anugerah dari sang juru selamat. Iya, terima kasih banyak Bu Esti. Terima kasih sudah mengingatkan otoritas itu harus diterapkan secara konsisten, bukan berdasarkan emosi ya Bu. Dan Iya, otoritas dari... Iya, bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun ya Bu Tirsa, hal-hal yang kita mungkin anggap remeh ya, mulai dari bangun tidur, menyimpan alat-alat makan, alat main, hal-hal yang sederhana pun kita bisa menunjukkan otoritas yang penuh kasih dengan cara yang benar. Benar sekali Bu. Dan kita juga harus ingat ya Bu, bahwa kita sendiri pun terbatas sebagai manusia, kita pun punya emosi, dan kita pun bisa meledak kapanpun. Jadi kita juga butuh anugerah Tuhan ya Bu. Iya, betul. Anugerah Tuhan. Dan moms gitu ya, untuk para moms yang mungkin pernah kelepasan kontrol gitu ya, jangan khawatir moms, anugerah Tuhan itu cukup untuk moms. Untuk Bu Esti, untuk saya, dan untuk siapapun gitu ya. Jadi moms tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa, aduh saya udah kelepasan kontrol nih, aduh saya udah terlanjur gitu ya, menerapkan otoritas yang salah dan anak saya sudah umur 15 tahun misalnya gitu ya. Tidak perlu takut moms, anugerah Tuhan itu cukup. Tuhan itu bisa membentuk hati manusia kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Jadi moms, tidak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu yang baru dan menerapkan sesuatu yang baru ya Bu Esti. Betul sekali. Iya, terima kasih Bu Esti untuk insight-nya hari ini. Saya yakin bukan hanya moms yang terberkati, bapak-bapak yang mungkin juga menonton juga terberkati dengan sharing hari ini. Saya juga terberkati, sangat terberkati sekali dengan sharing Bu Esti hari ini. Terima kasih banyak Bu Esti.
Terima kasih banyak juga untuk sharing Bu Esti tentang bagaimana kedaulatan Tuhan yang boleh Tuhan izinkan terjadi ya pada kota NTT, pada NTT, Kota Kupang dan sekitarnya gitu ya. Mams, kita doakan Bu Esti dan teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman Mams atau saudara-saudara Mams yang mungkin ada di Kupang atau ada di NTT gitu ya, di Rote, di Flores dan di daerah sekitarnya. Dan juga mungkin Mams yang saat ini mungkin sedang menonton dan ada di sana, kami semua mendoakan Mams sekalian gitu ya. Boleh saya mungkin untuk podcast kali ini saya ingin menutup sedikit dengan doa Bu Esti gitu ya. Wah, terima kasih ya. Ya, spesial hari ini spesial. Mestinya kita memang menutup dalam doa ya Bu, tapi karena keterbatasan waktu. Ya, kali ini kita ingin benar-benar mendoakan Bu Esti dan teman-teman yang ada di daerah. Mari kita berdoa, Mams. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan dan penyertaan daripadamu. Kalau Bu Esti hari ini boleh selamat dan tidak kurang suatu apapun, boleh mengajarkan kami Tuhan bagaimana menggunakan otoritas dengan bijak sebagai wakil Allah dalam hidup anak-anak kami ya Bapak. Dan kami bersyukur ya Bapak kalau Engkau juga boleh menyertai Bu Esti dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami juga tidak lupa berdoa ya Bapak untuk teman kami, saudara-saudara kami, dan atau mungkin kami sendiri Tuhan yang sedang mengalami Tuhan kesusahan di daerah NTT akibat badai Seroja ya Bapak. Biarlah Kang pimpin, Kang sertai, Kang jagai Tuhan dengan melekat surga-Mu. Tutup bungkus kami juga dengan kuasa Roh Kudus. Balut setiap luka-luka Tuhan, baik fisik, hati ya Bapak, mental Tuhan, balutlah luka-luka itu ya Tuhan, dan biarlah Kang pimpin dan Kang sertai. Ucap syukur Tuhan untuk segala yang berikan, kami serahkan segalanya hanya ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu, biarlah Engkau yang beracara. Terima kasih Tuhan untuk segala yang berikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih sudah mendoakan NTT, para Mams dimanapun berada. Terima kasih juga Mams sudah menyaksikan MSG Podcast kita hari ini. Semoga pemahaman-pemahaman baru yang saya dapat dan Mams dapat hari ini gitu ya, juga dapat memberkati hidup, bukan hanya hidup Mams, tapi hidup keluarga Mams gitu ya. Terima kasih sudah menonton kami, dan silahkan bagikan ke teman-teman Mams jika Mams merasa terberkati dengan bincang kita hari ini. Sampai jumpa di MSG Podcast berikutnya.